Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Nama saya Muhammad Zaki Suryasakti. Perkenalkan, nama saya Isti Krisnaini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nawal Abdal. Perkenalkan, nama saya Nadia Salsabila. Perkenalkan, nama saya Fadila. Nama saya Wahyu Dayat. Di sini kami akan menjelaskan aplikasi alat penukar kalor pada engine cooling system. Baik, kita langsung masuk ke materi. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu engine cooling system. Engine cooling system atau sistem pendingin mesin adalah suatu sistem yang dirancang untuk menjaga suhu operasi mesin kendaraan atau mesin lainnya dalam kisaran yang aman. Sistem ini bertugas menghilangkan panas berlebih yang dihasilkan oleh mesin selama proses kerja mesin atau pembakaran bahan bakar dan operasi mesin lainnya. Mesin kendaraan menghasilkan panas yang tinggi selama operasi, dan jika panas tersebut tidak dikendalikan dengan baik, dapat menyebabkan kerusakan pada komponen mesin sehingga mesin tidak bekerja maksimal dan bahkan bisa menyebabkan kerusakan pada mesin. Ini adalah bagian paling penting dalam mesin mobil, yaitu coolant. Radiator coolant merupakan cairan pendingin yang biasanya digunakan pada radiator. Komponen ini memiliki fungsi untuk mengontrol suhu di dalam mesin kendaraan agar tidak berlebih karena bisa menyebabkan overheat dan kerusakan pada mesin mobil. Contohnya yaitu terdapat dua brand yang bisa Anda lihat pada layar monitor ini. 1. Temperatur inkantor. Tugas komponen satu ini adalah menunjukkan suhu yang terjadi pada mesin mobil Anda. Apakah suhu mesin radiator cukup normal, panas, atau malah dingin. Komponen lampu indikator ini menunjukkan kondisi radiator dalam mobil. Contoh temperatur inkantor yaitu mulai dari 50, 90, sampai 130 derajat Celcius. 2. Radiator. Radiator bertugas untuk mendinginkan cairan pendingin yang mengalir melaluinya. Cairan pendingin yang dipompa oleh water pump dari mesin akan mengalir melalui pipa-pipa radiator. Berikut ini contoh radiator, dan radiator terletak pada bagian depan mobil. 3. Termostat. Termostat adalah salah satu jenis komponen mobil yang termasuk dalam sistem pendingin. Fungsinya adalah sebagai pengatur cairan pendingin yang ada pada mesin mobil. Termostat mampu mencegah overheat karena mampu menjaga kestabilan suhu mesin. Apabila telah mencapai suhu kerja mesin, untuk mencegah terjadinya overheat, katup pada termostat akan membuka secara otomatis. Cairan dengan suhu panas akan dibiarkan mengalir menuju radiator untuk proses pendinginan. Ini gambar termostat, dan termostat terletak di bagian sini. Electric fan. Electric fan, kipas elektrik digunakan untuk memberikan pendinginan. Ketika mesin sedang beroperasi dalam kondisi yang membutuhkan pendinginan ekstra, kipas elektrik akan diaktifkan melalui temperatur sensor. Hal ini dapat membantu menghilangkan panas yang dihasilkan oleh cairan pendingin yang mengalir melalui radiator untuk mencegah mesin dari overheating. Ini adalah contoh dari electric fan dan terdapat di belakang radiator. 5. Heater core. Heater core membantu proses pendinginan mesin. Cairan pendingin yang telah menyerap panas dari mesin dialirkan melalui heater core. Udara yang mengalir melalui heater core akan membantu menyerap panas dari cairan pendingin tersebut. Dengan demikian, heater core membantu menghilangkan panas berlebih dari cairan pendingin sebelum kembali ke mesin. Ini adalah contoh dari heater core dan terletak di bagian sebelah sini. Prinsip serta cara kerja water pump mobil adalah dengan berputar mengikuti putaran mesin yang disambungkan oleh sebuah bel dari puli crankshaft atau poros mesin. Karena itu, jika drive bel yang memutar water pump putus menyebabkan overheat karena air radiator tidak bersirkulasi. Nah, kita lihat ini gambar water pump. Water pump terletak di bagian sebelah sini. Selanjutnya
Silinder block. Silinder block memiliki saluran-saluran internal yang dirancang khusus untuk mengalirkan cairan pendingin ke bagian-bagian mesin yang membutuhkan pendinginan, seperti dinding silinder, kepala silinder, dan bagian-bagian lain yang terpapar panas. Saluran-saluran ini memastikan bahwa cairan pendingin dapat mengalir dengan efisien melalui mesin untuk menyerap panas dan menjaga suhu. Bisa kita lihat cairan pendingin atau coolant yang mengalir pada antara bagian-bagian silinder blok. Oke, selanjutnya temperatur sensor. Fungsi utama dari water temperature sensor atau WTS adalah mendeteksi setiap perubahan suhu dari air pendingin yang ada di dalam sistem pendingin, tepatnya di radiator. Suhu yang terukur oleh WTS akan diubah menjadi sinyal tegangan yang akan dikirim pada ECU atau Engine Control Unit, sehingga ECU dapat mengenali kondisi suhu kendaraan. Ini contoh temperatur sensor yang terletak pada bagian mobil. Oke, 9 intake manifold. Intake manifold berfungsi sebagai saluran udara ke mesin mobil. Udara yang berasal dari luar mobil dihisap masuk ke dalam silinder mesin. Udara ini akan mengalir melalui beberapa bagian, mulai dari saringan udara, throttle body, intake manifold, hingga berakhir masuk ke silinder mesin. Ini adalah contoh sirkulasi air coolant pada intake manifold. Selanjutnya reservoir tank. Reservoir tank atau tabung cadangan air radiator adalah salah satu komponen penting dalam sistem pendingin mesin kendaraan. Fungsi reservoir tank adalah menyimpan cairan pendingin dan mengkompensasi perubahan volume cairan pendingin yang terjadi selama proses pendinginan mesin. Ini contoh reservoir tank dan biasanya terletak di samping radiator. Baik, kita sampai kesimpulan. Sistem pendingin mesin bekerja dengan mengalirkan cairan pendingin melalui mesin, mengabsorpsi panas yang dihasilkan oleh mesin dan mentransferkan ke udara melalui radiator. Proses ini diatur oleh komponen seperti pompa air, termostat, dan kipas elektrik yang bekerja bersama untuk menjaga suhu mesin tetap stabil dan mencegah overheat. Dengan adanya sistem pendingin yang efektif, panas yang dihasilkan selama proses pembakaran bahan bakar dalam mesin dapat dikontrol dengan baik, mencegah kerusakan pada komponen mesin akibat suhu yang terlalu tinggi. Sistem pendinginan memakai peran penting dalam menjaga performa, keandalan, dan umur panjang mesin pembakaran dalam. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Bila kami ada salah kata, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.